Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizan dengan NIM 0566500849 dari UPBJJ Kota Surabaya. Di sini saya akan melakukan praktikum basis data, di mana saya akan melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data dengan panduan, yaitu melakukan setiap tahapan yang mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning atau buku modul. Oke, untuk memulai kita membuka exam PP. Kita start Apache dan MySQL. Apabila sudah, kita buka melalui browser. Nah, di sini kita akan memakai basis data rumah sakit yang sudah kita buat pada tugas 2. Kemudian kita memastikan dulu tipe storage engine-nya, yaitu bertipe InnoDB. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pembuatan routines atau prosedur dengan cara mengeklik menu routines. Nah, pertama-tama kita akan melakukan satu transaksi, yaitu yang bernama commit. Di sini saya sudah siapkan sebuah catatan agar video lebih cepat. Kemudian kita klik new routine. Jadi di sini awal-awal kita akan menjelaskan tentang commit, yaitu apa itu commit dalam transaksi. Kemudian kita kasih nama dulu, transaksi 1. Kemudian parameter kita hapus dan kita isi definition-nya seperti ini. Nah, penjelasan dari definisi itu yaitu begin, kita mulai, start transaction, kemudian insert kepada tabel pasien, di mana nama pasiennya Tito, jalan Pakis Haji, alamat dan jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian select from patient, kemudian di akhir ini ada definition end. Nah, di sini tanpa ada commit. Kita coba dalam transaction, kita go. Kemudian kita lakukan call. Jadi kita lakukan call transaksi 1. Nah, di sini muncul primary key. Bentar. Di sini kita hapus terlebih dahulu karena tadi saya sudah melakukan percobaan. Kemudian kita kembali ke prosedur SQL call transaksi 1. Nah, di sini sudah sukses. Di sini terlihat dalam transaksi data Tito ini ada. Karena kita melakukan insert, kemudian kita memastikan apakah data tersebut benar-benar masuk ke dalam tabel, dan ternyata tidak ada karena belum ada perintah commit. Nah, di sini saya membuat prosedur baru bernama transaksi 2. Di sini kita hapus parameternya, kemudian kita copy paste lagi perintahnya atau definisi, kemudian kita tambahkan di sini commit. Kemudian kita save dan kita call. Kita bisa melakukan tombol execute atau singkatan dari call jika kita melakukan SQL manual. Kita memakai GUI, kita tinggal klik. Nah, di sini sudah muncul juga atas nama Tito, jenis kelamin laki-laki. Kita pastikan di tabel pasien apakah itu benar-benar ada. Nah, di sini membuktikan bahwa dalam transaction tanpa adanya commit, maka data tidak akan pernah masuk ke dalam tabel secara real. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, kita akan memperkenalkan salah satu definisi, yaitu perintah rollback. Di sini kita beri contoh, kita buat transaksi 3.
kemudian kita drop, kemudian kita isi definitionnya, kita ambil dari sini. Di sini penjelasannya, saya akan melakukan update pada tabel pasien dengan nama pasiennya, kita ganti danar dengan ID pasien 3. Kemudian kita rollback, kemudian kita commit, kemudian kita tampilkan. Nah, sebelum saya melakukan execute dalam transaksi 3 ini, kita tampilkan dulu pasien 3 dengan ID 3. Kita perlihatkan atas nama Nadia. Nah, di sini kita coba kita lakukan execute. Nah, di sini atas nama Nadia tidak berubah karena dalam transaksi ketiga ini, sebelum dilakukan commit, kita melakukan rollback terlebih dahulu. Jadi apapun yang sudah kita lakukan, ketika kita melakukan rollback, maka dia akan kembali sebelum perintah itu berjalan. Jadi seperti itu, atau kita kasih contoh untuk memperjelas tentang rollback ini, kita buatkan lagi satu contoh prosedur. Nah, di sini kita buat transaksi, kita beri nama transaksi 4. Kemudian kita beri definisinya seperti ini, yaitu dalam transaksi keempat ini kita berikan start transaction, kemudian kita melakukan insert kepada tabel pasien dengan nama Hanif, kemudian kita lakukan rollback. Nah, kemudian setelah kita lakukan rollback, kita melakukan update pasien. Kemudian kita berikan perintah commit, kemudian select from pasien. Kita lihat apakah yang akan terjadi. Kemudian kita, sebelum kita pastikan, di sini pasien ID 3 atas nama Nadia. Masih atas nama Nadia. Kemudian kita execute. Nah, di sini ID nomor 3 atas nama Nadia sudah berubah. Akan tetapi jumlah data pada tabel tersebut masih tetap 5. Karena perintah insert ini tidak akan bisa terlaksana karena adanya perintah rollback. Namun ketika setelah perintah rollback kita melakukan update, maka update tersebut tetap sukses karena berada setelah perintah rollback tersebut. Jadi begitu. Kemudian untuk transaksi ketiga, yaitu checkpoint. Di sini saya akan melakukan pembuatan transaksi 5 untuk menjelaskan tentang apa itu checkpoint. Di sini saya sudah buatkan satu definition. Di sini. Kemudian penjelasan tentang definisi itu begini. Jadi save point itu adalah untuk menyimpan satu keadaan atau kondisi. Jadi contoh, kita melakukan insert kepada pasien dengan nama Hanif. Kemudian kita save point tersebut dengan nama point 1. Kemudian kita melakukan insert lagi dengan nama Tina. Nah, kemudian kita rollback. Kita rollback, kemudian rollback kembali ke save point 1. Kemudian kita lakukan insert pasien atas nama Lutfi, kemudian kita commit. Kemudian nanti kita lakukan perintah untuk menampilkan data tersebut. Nah, apakah yang akan terjadi? Apakah semua data ini bakal masuk atau apa? Kita lihat. Kita go. Kemudian kita execute. Nah, di sini terlihat ID 7 itu tidak masuk. ID 7 atas nama Tina tersebut tidak masuk. Karena apa? Karena adanya rollback. Akan tetapi rollback tersebut hanya sebatas ke poin 1. Apabila tanpa ada to save point 1, maka pasien tersebut atas nama Hanif tidak akan muncul. Jadi ini fungsinya save point itu untuk kembali ke keadaan yang kita sudah tentukan. Jadi di sini, jadi kita rollback
menggunakan rollback yang biasa tersebut, kita akan kembali ke rollback yang pertama. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk yang keempat, kita akan menjelaskan tentang trigger. Nah, trigger ini sebelum itu untuk praktikum ini saya sudah menyiapkan tabel obat dengan beberapa data, yaitu amikacin, amoxicillin, betadine dengan harga stok. Kemudian kita buat tabel transaksi obat. Bentar, ini tadi untuk percobaan saya hapus terlebih dahulu. Nah, kemudian kita memastikan juga relation dalam transaksi obat dan obat, kemudian relation antara transaksi obat dan pasien. Kita tadi sudah membuatnya, kemudian kita lakukan. Untuk mempercepat, kita melakukan skip video tersebut. Nah, setelah itu kita akan membuat trigger. Jadi trigger ini tujuannya apabila kita sudah menentukan ada transaksi atau ada apapun di satu tabel, maka kita akan melakukan trigger, yaitu istilah itu umpan, pancingan. Jadi ketika ada sesuatu, maka apa yang akan dilakukan. Nah, di sini fungsinya trigger tersebut. Kemudian kita create new. Kemudian di sini saya sudah melakukan pembuatan definisi, akan tetapi kita akan membuatnya melalui GUI. Jadi create trigger kita kasih nama tanggal jual, trigger jual. Kemudian tabelnya yaitu transaksi obat, time-nya after. Jadi trigger ini dilakukan ketika adanya eventnya berupa insert. Setelah insert tersebut insert ke dalam tabel transaksi obat, maka apa yang kami lakukan yaitu mengupdate stok obat. Di sini keterangannya bahwa update pada tabel obat dengan stok, yaitu kita update stoknya dikurangi jumlah yang ada pada transaksi obat. Kemudian kita lakukan condition where ID obat sama dengan new ID obat. Kemudian kita save. Nah, kemudian kita memperlihatkan dulu data pada tabel obat. Di sini jumlah nama obat amoxicillin itu ada 20 stoknya, 20 piece dengan harga 15.000. Kita kasih contoh apabila ada pasien membeli obat tersebut. Jadi si pasien atas nama Agung misalnya, kemudian obatnya dengan ID 2 amoxicillin tersebut jumlahnya 5 dengan total harga 75.000. Kemudian kita save. Nah, kita cek di tabel obat. Nah, di sini stok berkurang menjadi 15 karena adanya transaksi pembelian pasien dengan ID 2 dengan jumlah 5. Kurang lebih seperti itu.